Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Rizky Putra Adam dari Universitas Brawijaya Fakultas Vokasi dengan NIM 233141070711103. Saya izin mempresentasikan hasil proyek yang saya sampaikan, yang saya susun dengan judul Smart Curtain. Dengan penuh kebahagiaan, saya membuka presentasi ini memperdalam teknologi masa kini seiring berkembangnya zaman. Dengan slogan saya yaitu Let the light in on your terms. Untuk pertama-tama, saya menjelaskan apa itu Smart Curtain. Smart Curtain adalah sistem tirai otomatis yang dapat dikendalikan secara jarak jauh menggunakan modul atau beberapa perangkat IoT yang tersedia. Jadi proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan rumah dengan mengotomatiskan pembukaan dan penutupan tirai dengan sensor cahaya matahari atau sesuaikan dengan waktu. Ada beberapa latar belakang masalah yang saya tarik untuk alasan saya mengembangkan Smart Curtain ini. Yang pertama tentunya yaitu ada perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi, tentunya di bidang IoT, menjadi solusi potensial dalam menjawab tantangan ini. IoT memungkinkan berbagai perangkat elektronik untuk saling terhubung dan bertukar data secara real-time. Dengan penerapan konsep ini, sistem Smart Curtain dapat dikembangkan menjadi lebih cerdas dan adaptif, yakni dengan mendeteksi cahaya matahari menggunakan sensor cahaya, lalu mengatur durasi menutup dan membukanya curtain tersebut. Jadi otomatis berdasarkan kondisi aktual yang terjadi di lingkungan nantinya. Yang selanjutnya ada tirai manual tidak praktis. Penggunaan tirai secara manual sering kali dianggap kurang efisien, terutama ketika penghuni rumah lupa membuka atau menutup sesuai kondisi cahaya, cuaca, atau waktu tertentu. Hal ini berdampak pada kenyamanan ruangan dan juga efisiensi energi, serta dalam penggunaan pencahaya dan pendinginan ruangan. Jadi pada siang hari, cahaya matahari bisa dimanfaatkan sebagai penerapan alami jika tirai terbuka secara otomatis. Sebaliknya, saat malam atau suhu meningkat, tirai bisa menutup untuk menjaga privasi dan mengurangi beban kerja pendingin udara. Selanjutnya ada keamanan rumah. Solusi ini memungkinkan sistem smart curtain untuk menyesuaikan waktu buka dan tutup tirai secara real-time berdasarkan kondisi aktual lingkungan, seperti tingkat pencahayaan, seperti pada siang hari, waktu siang, smart curtain akan terbuka otomatis dengan adanya sensor cahaya yang menangkap cahaya matahari. Sebaliknya, begitu di malam hari. Dalam konsep ini, mungkin saat pemilik rumah bepergian setelah itu lupa membuka atau menutup selambu atau tirai, mungkin alat ini bisa membantu. Karena ada beberapa kejadian saat tuan rumah meninggalkan rumah, otomatis tirainya akan tertutup. Pada saat tindakan kriminal, pasti berpikir para pelaku saat tirai tertutup terus, mungkin tidak ada yang ada di rumah. Jadi mungkin
tingkat kriminal ada kemungkinan untuk memasuki rumah tersebut. Jika smart curtain ini diterapkan, eh, tindak kriminal mungkin memikir ada rumah pemilik rumah yang ada di dalam. Di- Jadi keamanan rumah sangat terjaga. Selanjutnya, penggunaan energi tidak efisien. Dalam smart curtain ini sangat membantu menghemat energi dengan cara mengurangi ketergantungan pada alat elektronik seperti lampu dan pendingin ruangan. Dengan memanfaatkan cahaya alami saat siang hari melalui pembukaan tirai otomatis, ruangan akan tetap terang tanpa memerlukan daya lampu, bantuan lampu. Sebaliknya, tirai akan menutup saat panas berlebih untuk menjaga suhu ruangan tetap sejuk, sehingga mengurangi beban kerja. Dengan begitu, sistem smart curtain tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tapi juga berkontribusi pada efisiensi energi dan pengurangan biaya listrik secara keseluruhan. Selanjutnya, solusi-solusi yang saya dapatkan. Yang pertama, tirai otomatis yang dikendalikan dengan sensor cahaya. Tirai otomatis yang dikendalikan sensor cahaya dapat membuka secara otomatis dengan cara kerja menangkap cahaya matahari untuk membuka tirai, dan setelah tidak mendapat cahaya matahari atau di waktu malam hari, tirai akan tertutup secara otomatis, sehingga dapat mempermudahkan mobilitas mobilitas para pemilik rumah tanpa harus repot untuk membuka menutup setiap harinya. Selanjutnya, buka atau tutup tirai secara real time. Buka tutup tirai secara real time akan membantu kita, akan akan tidak mengatur, sudah terprogram di sistem IoT tersebut untuk membuka atau menutup secara real time tanpa harus kita repot untuk selalu membuka menutup secara manual. Selanjutnya ada penghematan energi. Penghematan energi seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam smart curtain dapat mengurangi ketergantungan pada alat elektronik seperti lampu dan pendingin ruangan pada saat siang hari. Karena smart curtain akan membuka otomatis pada waktu siang hari untuk melakukan ventilisasi udara tanpa harus menyalakan AC, dan membantu penerangan ruangan tanpa harus menyalakan lampu di waktu siang hari. Jadi, kemungkinan tirai smart curtain ini akan melakukan penghematan energi dan efisiensi biaya pengeluaran pembayaran listrik atau energi. Mockup, salah satu desain mockup yang saya rancang seperti ini, ada beberapa ada beberapa modul IoT yang kita terapkan. Di sini ada ESP32, dan di atas ini nanti ada sensor cahaya untuk menangkap cahaya matahari tersebut, apakah masuk ada cahaya atau tidak.
Dan ini saver. Ini kita bayangkan untuk alat motornya membuka tirai tersebut. Jika cahaya gelap, tirai akan tertutup. Nanti ada perhitungan di sini, di nilai LDR ini, sesuai ini. Jadi ada ini illumination lux, ada perhitungan cahaya. Jika cahaya lebih dari 200 atau kurang, itu akan menutup atau membukanya tirai tersebut. Di sini dapat kita lihat cahaya gelap, tirai akan tertutup. Nilai LDR setara 3997. Jika cahaya terang, nilai LDR-nya 1378. Di si alat pendeteksi cahaya ini akan mendeteksi berapa besarnya cahaya tersebut. Setelah itu mengirimkan data tersebut di dalam ESP32. Di data ESP32 ini mengalirkan ke motor atau ke server ini tersebut untuk melakukan membuka atau perintah itu, perintah dari ESP32 membuka atau menutup. Ada perbedaan di sini. Jika seperti ini, motor melakukan menutup tirai. Jika seperti ini, server atau motor akan membuka tirai. Ada beberapa work breakdown struktur yang saya rancang, yaitu yang pertama, perencanaan proyek. Ada beberapa bagian di perencanaan proyek. Yang pertama yaitu penyusunan tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Yang ketiga ada penyusunan timeline proyek. Dan yang terakhir ada penyusunan anggaran. Adapun yang kedua, ada beberapa anggota atau bagian di pengembangan sistem tersebut. Yang pertama ada pengembangan software untuk smart traffic, smart curtain. Ada yang selanjutnya ada desain arsitektur IoT. Yang ketiga, pemilihan platform dan teknologi IoT seperti SP32, sensor cahaya, dan ada beberapa motor atau server yang saya jelaskan tadi. Setelah itu ada integrasi sensor dan pengembangan aplikasi pengendalian atau pengembangan sistem pengendalian tersebut. Selanjutnya ada implementasi dan pengujian. Implementasi dan pengujian ada beberapa bagian di bawahnya, yaitu ada pemasangan hardware di lokasi, seperti di rumah atau di kantor dan lain sebagainya. Ada pelatihan pengguna dan operator. Setelah itu ada pengujian fungsi smart curtain dan tentunya uji coba integrasi dengan sistem pengendalian. Setelah itu ada deployment dan pemeliharaan. Yang pertama ada instalasi dan penyelesaian pemasangan, pemeliharaan sistem IoT, pemantauan sistem jangka panjang, dan pembaruan dan peningkatan fitur. Saya akan menjelaskan biaya-biaya yang dibutuhkan secara top-down. Biaya yang dikeluarkan kemungkinan ada 5.450.000. Tentunya itu akan dibagi di beberapa bagian. Yang pertama ada perangkat lunak, yaitu pengembangan sistem dan perangkat, membutuhkan sekitar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat smart curtain yaitu ada 3, yaitu sensor cahaya, servo, dan ISP32. Kemungkinan harga
Sensor cahaya seharga 200.000, servo seharga 100.000, dan SP32 kemungkinan harga 150.000. Mungkin ada biaya tambah, yaitu pelatihan dan pemeliharaan. Kemungkinan seharga 1 juta. Dan biaya personel yaitu tim pengembang, pengembang Smart Curtain, sistem Smart Curtain seharga 2 juta rupiah. Dan di total seperti berikut, seharga 5.450.000 rupiah. Ada beberapa mitigasi resiko, kemungkinan resiko yang muncul saat pengembangan sistem atau perangkat smart curtain ini. Yang pertama kemungkinannya adalah sensor cahaya tidak akurat. Sensor cahaya tidak akurat mungkin ada beberapa kesalahan yang ada di sensor cahaya tersebut. Cara mengatasinya yaitu kalibrasi sensor secara berkala dan gunakan sensor cadangan. Jadi kita harus memiliki sensor cadangan. Jika sensor cadangan yang pertama tidak berhasil, setelah itu kita kalibrasi, kita coba otak-atik. Kalau tidak tetap bisa, kita menggunakan sensor cadangan tersebut. Yang pertama, tentunya sensor cahaya tersebut ditaruh atau diletakkan di luar ruangan untuk mendapatkan ada atau tidaknya cahaya matahari. Dan kemungkinannya jika ditaruh di luar, ada kerusakan perangkat keras karena cuaca, seperti eh, kena air kena air saat hujan atau lain sebagainya. Solusinya yang pertama yaitu atau beberapa solusi yang saya tangkap menggunakan casing tahan air dan dipasang di lokasi aman yang strategis. Selanjutnya, selanjutnya error motor servo, error pada penggerak penggerak motor untuk membuka atau menutup tirai. Sebelumnya, sebelum kita melakukan implementasi pemasangan, kita harus melakukan pengujian awal sebelum pemasangan atau instalasi. Dan tambahan plus kita harus menyediakan motor cadangan. Ada beberapa change management saat saya atau kita kelompok nantinya, tim kita, saat melakukan pengembangan ada beberapa kendala. Change management yang kita lakukan yaitu selalu dokumentasikan perubahan kebutuhan. Pertama, yaitu setiap perubahan kebutuhan atau fitur akan didokumentasikan secara detail agar tim tim dapat mengevaluasi terus-menerus dampaknya terhadap sistem secara keseluruhan. Jadi ini termasuk perubahan komponen perangkat keras, penyesuaian jadwal otomatisasi, atau modifikasi antarmuka pengguna. Selanjutnya ada versi sistem dikembangkan secara modular. Setiap pembaruan sistem atau penambahan fitur akan diuji secara bertahap pada lingkungan pengujian sebelum diterapkan ke sistem utama. Hal ini untuk minimalisir resiko, error, atau kegagalan yang terjadi saat pemasangan alat tersebut. Strategi yang ketiga, komunikasi aktif dengan pengguna untuk feedback. Dalam membangun komunikasi aktif antara pengguna dan pengembang, terutama dalam tahap prototipe dan uji coba, feedback dari pengguna akan sangat bermanfaat.
untuk pengembang, yang tentunya menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, seperti kenyamanan kontrol atau kecepatan buka tutup tirai. Selanjutnya, ada uji coba fitur baru secara bertahap. Modul secara bertahap, dengan pendekatan ini, menerapkan fitur baru secara bertahap, pengguna versi juga menjadi lebih efisien dan aman saat dilakukan pembaruan dan penyesuaian di masa mendatang. Tentunya akan berkembangnya zaman, teknologi-teknologi akan semakin bertambah. Teknologi baru akan semakin bertambah untuk memberikan efisiensi lebih pada sistem IoT tersebut. Ada estimasi yang saya pertimbangkan untuk membuat atau mengembangkan sistem IoT Smart Curtain ini. Ada ada estimasi PERT yang pertama yaitu optimis kemungkinan dalam waktu kurun 2 bulan. Yang kedua kemungkinannya lagi adalah 4 bulan dan pesimisnya 5 bulan. Dengan itu, persaingan yang meningkat mengajak kita untuk terus cepat dan tepat untuk menyelesaikan produk tersebut. Dengan ini, per yang saya dapatkan, totalnya adalah 4 bulan. Kemungkinan sistem IoT tersebut akan dapat diimplementasikan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.